Oke, balik lagi di vlog Kampung TV. Kali ini saya akan berbagi cara beternak burung lovebird sistem koloni. Sebelum kita lanjut pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, lanjut teman-teman. Lovebird merupakan jenis burung yang memiliki kicauan yang sangat merdu dan juga memiliki jenis bulu yang sangat indah. Nah, buat teman-teman pemula yang akan berternak lovebird sistem koloni, tentunya perlu memperhatikan beberapa tahapan agar ternak lovebird kita lancar saat bertelur, dan juga untuk menghindari angka kematian yang sering terjadi di lovebird koloni. Simak terus video saya sampai selesai agar teman-teman mudah memahaminya. Bagi Anda yang tertarik untuk ternak lovebird koloni, hal pertama yang Anda harus siapkan adalah memilih indukannya. Sebenarnya cara ternak ini sangat umum karena ternak apapun yang perlu disiapkan lebih dulu adalah indukan. Namun perlu Anda ketahui, pastikan kriteria indukan yang disiapkan sangat baik. Baiknya Anda pilih indukan lovebird yang sehat dan berkualitas, tujuannya agar hasilnya juga sempurna. Selain itu, pilih calon indukan yang memiliki suara nyaring dan bulu yang cantik, karena indukan sangat menentukan hasil anakan. Nah, jadi teman-teman perlu mengetahui ada dua kriteria saat kita memilih indukan. Antara kita memilih warna bulu yang cantik ataupun suara yang nyaring. Kalaupun Anda bisa mendapatkan warna bulu yang cantik dan juga suara yang nyaring, tentunya itu sangat lebih baik. Nah, itu semua tergantung dari kita sebagai peternak untuk memilih jenis indukan lovebird apa yang akan kita ternak. Tahapan selanjutnya untuk beternak lovebird koloni yaitu memastikan kandang yang disiapkan untuk indukan. Sama halnya dengan manusia yang tidak bisa tenang hidup di tempat yang tidak nyaman, maka burung lovebird pun juga merasakan demikian. Kita perlu menentukan ukuran dan perlengkapan apa saja yang dapat mendukung rasa nyaman di dalam kandang koloni. Kita harus juga menyiapkan tempat makan, tempat bermain, dan sebagainya. Buatlah kandang senyaman mungkin supaya burung lovebird pun bisa dengan nyaman secara koloni. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi untuk produksi lovebird agar tetap lancar. Kemudian tunggu indukan siap kawin. Setelah Anda memilih indukan yang berkualitas dan juga sudah menyiapkan kandang yang senyaman mungkin untuk peternak burung lovebird, maka kita tinggal menunggu indukan siap kawin. Aspek ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, karena memaksa indukan lovebird untuk segera kawin bukan hal yang baik. Bahkan sebagus apapun kualitas dari lovebird yang Anda pilih, jika tidak siap kawin, tentu saja hasil anakannya tidak akan sebaik induknya. Karena itu, kita perlu memastikan indukan yang digunakan untuk dikawinkan benar-benar usia siapan. Hal tersebut diperlukan untuk tujuan supaya lovebird jantan mampu mendominasi selama proses perkawinan yang berlangsung. Dengan demikian, maka peluang pembuahan pada lovebird pun memberikan potensi yang lebih tinggi. Salah satu aspek yang sangat penting dilakukan supaya lovebird memiliki anakan yang banyak dan kualitasnya maksimal adalah ketika proses kawin lovebird itu sendiri. Sebenarnya proses mengawinkan lovebird sangat mudah dilakukan.
Caranya cukup dengan Anda memasukkan lovebird jantan dan betina di dalam kandang koloni. Kemudian selanjutnya Anda memberikan extra fooding sebagai atau makan pendamping sebagai pendongkrak birahi indukan lovebird. Setelah kita bisa memantau atau mengetahui bahwa lovebird indukan sudah terpantau kawin, kemudian siapkan tempat untuk bertelur. Selain kandang dan berbagai hal yang perlu disiapkan lainnya dalam peternak lovebird, selanjutnya yang juga perlu Anda siapkan adalah tempat untuk bertelur. Tempat bertelur atau sering kita sebut sebagai glodok tentunya sangat dibutuhkan untuk tempat bertelur lovebird. Selain itu, Anda juga harus menyediakan kayu yang sudah diserut atau ranting yang kecil dan dedaunan di dalam kotak sebagai sarang lovebird. Kita sebagai peternak tak perlu susah untuk membuat sarangnya. Hal tersebut karena lovebird mampu membuat sarang telur sendiri. Dengan membuat sarang telur sendiri, lovebird pun akan merasa nyaman dibandingkan ketika membuat sarang yang dibuatkan peternak. Jadi biarkan saja mereka membuat sarang untuk mereka sendiri sesuai selera dan kebutuhan lovebird tersebut. Jadi kita tidak perlu menata atau memasukkan serutan kayu ke dalam glodok itu. Kita cukup menyiapkan di dalam wadah kotak, maka lovebird akan mengambilnya dengan sendiri dan menata di dalam glodok tersebut. Tentunya hal ini jauh lebih baik daripada kita yang memasukkan serutan kayu ke dalam glodok itu. Kemudian makanan ternak lovebird koloni agar bisa menghasilkan anak yang berkualitas, Anda perlu siapkan makanan supaya lovebird cepat bertelur. Anda bisa memberikan indukan dengan makanan yang kaya kandungan gizi, seperti halnya jagung muda, tulang sotong atau asinan, kuaci, toge atau kecamba, kangkung, dan yang lainnya. Dengan makanan yang berkualitas tersebut, indukan pun akan menghasilkan telur dan anakan yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Makanan ternak pada lovebird sistem koloni memanglah lebih banyak daripada jika kita taruh dalam sangkar kecil. Hal ini dikarenakan burung ini mengeluarkan banyak energi untuk bergerak. Jadi kita perlu memperhatikan kebutuhan nutrisinya, kandungan pakan yang seharusnya tinggi protein untuk memacu gairah pejantan agar lebih giat lagi kawin dengan betina. Tahapan yang terakhir setelah kita menyiapkan kandang koloni, memberikan extra fooding atau makanan pendamping, indukan lovebird sudah terpantau kawin, kemudian bertelur, kita siapkan glodok. Nah, kita tinggal menunggu telur itu untuk menetas. Ini tahapan yang terakhir. Nah, jadi lovebird akan mengerami telurnya selama 21 sampai 30 hari. Namun sebagai seorang peternak, kita wajib melakukan pengecekan kondisi telur. Saat malam hari, Anda bisa mengarahkan senter sebagai penerangan untuk mengecek telur lovebird yang sedang dirami. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara membuka glodok untuk melihat telur lovebird yang sedang dirami agar indukan lovebird tidak merasa terganggu, karena hal ini sangat berpengaruh agar indukan tidak merasa stres. Cara yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi selama beternak burung lovebird menggunakan sistem koloni. Oke, sekian pembahasan kali ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat semua peternak. Terima kasih dan assalamualaikum.